Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika qasamna. Allahumma inna na'udzu bi izzatika la ilaha illa anta an tudillana antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Kaum muslimin, Bapak Ibu, para jamaah sekalian, pengawas salat Kamis yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, diparingi umur panjang, diberikan kesehatan. Mungkin semua nikmat yang ada dapat kita manfaatkan untuk terus meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rasa malas kita terkalahkan dengan kita terus melabur ilmu untuk ilmu sehingga dapat memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Dan mungkin nikmat-nikmat yang ada, umur panjang kita dapat isi dengan ketaatan, begitu pula dengan nikmat sehat kita juga dapat mengisinya dengan ibadah-ibadah dan menjauhkan diri dari segala macam maksiat. Dan mungkin kita semua diberikan istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Malam hari ini pada tanggal 9 Rabiul Tsani, tanggal 9 saking bulan Ba'da Murud, kita kembali melanjutkan pengawasan malam Kamis. Pada malam hari ini kita sengaja memberikan judul Tarik Akbar karena menjelang akhir tahun. Karena menjelang akhir tahun banyak diisi dengan liburan dan banyak juga yang nantinya di akhir tahun ini tersibukkan juga dengan dikhawatirkan dengan hal yang kurang manfaat. Maka terus sengaja untuk menjadikan satu pada malam hari ini agar kita bisa mendengar nasihat-nasihat terbaik baik dari ayat Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, sehingga kita bisa ditunjuki pada jalan yang lurus, sehingga waktu-waktu kita pun nantinya dapat diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kali ini judul kita adalah seperti dalam buletin, mereka yang terasing dan memegang bara api, atau dalam bahasa singkatnya, dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-ghuraba, yaitu orang-orang yang terasing, mungkin dianggap aneh sampai dia berat untuk menjalankan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berat menjalankan seperti itu, maka perlu kita mendengar nasihat-nasihat. Bagaimanakah kita hidup di akhir zaman seperti ini
Dengan penampilan apapun nantinya kita akan mendapatkan komentar-komentar, mendapatkan omongan, mendapatkan bentuk tindakan keras dari orang-orang sekitar kita. Bahkan sampai orang dalam rumah pun, istrinya ngaji, suaminya yang cerewet, atau suaminya yang ngaji, istrinya seperti itu yang kita tahu. Maka kita perlu bahas di sini gimana sampai bisa kita itu tetap menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, monggo mulai dari sendirian dan terasing. Monggo dibaca Mas Edi. Sendirian dan terasing. Kalau kita sendirian di kampung menjalankan Islam, akan merasa seperti orang yang terasing. Kalau kita sendirian di kampung, di dusun, di desa, atau mungkin sak kecamatan, atau mungkin sak kabupaten Gunung Kidul, jenengan sendiri yang terasing. Namun terasing ini bukan maksudnya wongnya sing paling aneh, bukan. Namun dia sendiri yang menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang-orang sekitar dia, dalam rumahnya, tetangga-tetangganya, orang satu desanya, itu yang menjalankan sunnah tersebut. Kita kadang merasa terasing seperti itu. Terus berikutnya, kalau kita berjenggot di kantoran juga terasing. Kalau ada yang berjenggot juga terasing. Ya kadang dapat komentar-komentar yang enggak enak. Julukannya bagus-bagus. Apa julukannya Pak? Kambing. Apa Pak? Kambing. Terus apa meneh? Teroris. Terus Pak Ustadz. Terus Soali. Terus Dan banyak sekali. Mbah Jenggot. Nah, macam-macam kan komentarnya. Terus satu lagi di bawahnya, kalau kita bercelana cingkrang juga terasing. kalau ada yang menjalankan sunnah Nabi SAW juga celananya di atas mata kaki juga terasing. Komentarnya apa Pak? Al-kacong. Terus apa lagi? Congklang. Terus So Arab. Wong Arab ki ganteng-ganteng loh. Coba wong Arab ono sing ireng. Tanya sama orang Saudi itu putih-putih, cakep-cakep, irungnya mancung. Ora pesek. Iya, jelas. Malah bagus. Kaya wong Arab yo jelas kok apik wong Arab. Wong Arab sugih. Wong Indonesia yo tahu sendiri. Utangnya oke. Wong Arab juragan minyak. Wong Indonesia juragan apa? Paham sendiri kan? Baik. Terus kalau di antara wanita, kalau di antara wanita ada yang menutup aurat sempurna, bahkan sampai mengenakan cadar, kian terasing. begitu juga kalau di antara para wanita ada yang menutup muka. Kalau menutup muka sejak dalam zaman dulu sampai saat ini sudah ada dari ajaran Nabi SAW. Nabi SAW itu mengatakan kepada para wanita yang sedang haji atau umroh, ketika dalam keadaan ihram, copot itu cadarmu. Maka menunjukkan berarti sebelum haji atau umroh itu dalam keadaan bercadar menutup wajah. Ngapain disuruh lepas-lepas? Ngapain disuruh lepas? Al-Imam Syekh Salim bin Salim Al-Hadrami dalam kitabnya Matan Safinatin Najah, beliau juga mengatakan tentang membahas aurat-aurat yang boleh ditampakkan bagi perempuan. Dia menyebutkan ketika ada laki-laki asing, hendaklah perempuan itu menutup wajahnya, menunjukkan bahwasanya ada perintah menutup wajah. Itu dalam kitab mazhab Syafi'i. Walaupun nanti para ulama punya bahasan sendiri tentang hal ini. Gak usah jauh-jauh lah pakai penutup muka. Ibu-ibu ngangge jilbab,
yang gede, itu pasti nanti komentarnya macam-macam. Oh, ini gara-gara ngaji di Wara pasti. Paling ki wong ngaji ning Wara. Betul apa betul? Betul lebih. Betul. Wah, ini jilbabnya koyo ngene, ireng-ireng. Wah, itu pasti wong warak itu. Komentarnya macam-macam. Nanti kalau ada yang nggak pakai jilbab, ya rambutnya panjang, seksi, nggak dikomentari apa-apa. Bapak seneng banget. Niku ayu. Betul apa? Betul Pak? Bapak kan sulit menjaga mata. Iya toh? Bapak itu sulit menjaga mata, betul nggak Pak? Walaupun jenengan punya jenggot juga, sulit jaga mata. Jenggot ini nggak ada pengaruhnya mau jaga mata atau enggak. Ya. Walaupun celananya cingkrang juga, nggak ada pengaruhnya. Mata itu nggak bisa dijaga, matanya jelalatan. Iya toh ibu-ibu? Jalan karo bojone yo tetap sama saja. Ya, kalau yang seperti itu wah bebas dilihat. Nanti kalau ada yang menutup aurat, pasti komentarnya itu serba negatif. No, lihat itu istrinya teroris. Nah, lihat itu ninja. Tambah lagi ninja Hattori lagi ada yang bilang. Film-film kartun di masa dulu. Ya, dapat julukan-julukan yang jelek. Terus baca lagi. Bahkan berakhlak jujur, ingin mengikuti ajaran sesuai tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ingin menjauhi kesyirikan, sama halnya kian terasing. Bahkan kalau akhlaknya jujur sekali, nih jujur sekali. Ketika jadi pedagang di pasar, dia berusaha membuat timbangan itu pas, tidak dia kurangi. Nanti akan dapat komentar dari pedagang-pedagang yang lainnya. Kenapa kamu nggak kurangi saja timbangannya? Ini loh caranya kayak gini. Maka pedagang yang jujur terasing di tengah-tengah pedagang-pedagang yang lainnya juga. Ya, dia jujur. Kalau di kalangan mahasiswa beda lagi. Ya, ada mahasiswa yang biasanya nitip absen. Nitip apa Pak? Absen. Kira-kira ada nggak ini mas-mas nih? Ada ya? Wes. Ya. Nitip sama temannya, aku nitip absen ya. Ya, dia nggak masuk kelas. Nitip absen pada temannya. Ada yang nggak mau nitip absen, tetap berpegang pada prinsipnya. Saya mau jujur. Sejak kuliah saya ingin jujur. Akhirnya nanti juga dapat komentar dari teman-teman yang tadi biasanya nitip absen. Jadi orang yang jujur nanti akan dapat komentar dari orang-orang yang tidak ingin jujur. Betul apa betul? Jadi orang yang jujur kadang orang itu nggak senangnya bukan karena kita itu nggak baik, namun karena kita itu mempertahankan prinsip, karena kita itu ingin menempuh jalan yang benar. Ya. Sama seperti kita beragama juga demikian. Sederhana saja, Bapak sering pergi ke masjid. Yang biasa dapat komentar itu yang biasa datang ke masjid. Hati-hati loh itu, ajarannya itu ajaran teroris, radikal, keras. Macam-macam seperti itu. Namun orang yang nggak pernah pergi ke masjid, ya apalagi nggak pernah mangkat sholat subuh, ya itu umumnya seperti itu nggak pernah dapat komentar apa-apa. Kita ingin menjalankan prinsip, menjalankan sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi SAW, yang selalu mendapatkan komentar semacam itu. Terus itulah keterasingan Islam saat ini. Namun tak perlu khawatir, berbanggalah menjadi orang yang asing selama berada dalam kebenaran. Tuba lil ghuraba. Tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing. Selama kita yakin berada di atas kebenaran, jalankan prinsip tersebut. Nggak usah ikut komentar-komentar orang.
Beberapa pertemuan yang lalu saya pernah bawa kisah yang ada seorang bapak dengan anak numpak apa? Keledai. Ketika anaknya yang di atas keledai tadi, bapaknya di bawah, orang-orang komentar. Ya. Tadi bapaknya di atas, anaknya di bawah. Bapaknya di atas, anaknya di bawah. Komentar. Dibuat gantian juga komentar. Bapaknya ketika di atas kendaraan, orang komentar, wah bapak iki egois, anaknya disuruh jalan. Nanti kalau gantian, nanti kalau anaknya itu yang di atas, anaknya juga yang dituduh, wah anak ini kurang ajar. Bapaknya disuruh jalan. Akhirnya dua-duanya itu numpak keledai. Orang-orang komentar lagi. Ya, komentarnya apa? Waduh, ini zolimi, ini nakali binatang tadi, keledai tadi. Akhirnya dua-duanya itu jalan. Nggak usah naik apa-apa. Orang-orang komentar lagi, ini punya kendaraan, kok enggak dinaiki? Ya, akhirnya yang terakhir pilihannya, keledainya itu yang dipikul. Ya. Dijunjung oleh dua orang ini. Orang-orang yang komentar lagi, memang wong edan yang dapat komentar terus. Maka sebagaimana kata Imam Syafi'i, ingat kata ini terus saya ulang, idrakun nas ghayatun la tudrak. Cari keinginan manusia terus, ikuti keinginan orang terus, tidak akan pernah sampai pada tujuan. Yang ini komentar ini, yang ini komentar ini, yang ini komentar ini, yang ini komentar ini, yang ini komentar lagi, komentar terus. Diikuti semua, nggak akan pernah sampai pada tujuan. Yang kita cari itu adalah ridane Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan cari ridho manusia. Karena cari keinginan manusia, semuanya punya keinginan macam-macam. Namun kalau kita cari ridhani Allah, cuma satu, pokoknya Allah ridho, ini kebaikan, ini dapat pahala, ini sudah digariskan, wonten tuntunan, ada tuntunan, sudah diikuti. Ya, dan tidak perlu pandang dengan komentar-komentar orang kalau kita yakin berada di atas kebenaran. Coba kita lihat hadis dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghurabai." Islam datang dalam keadaan yang asing, akan kembali pula dalam keadaan asing. Sungguh beruntunglah orang yang asing. Badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Islam itu datang dalam keadaan yang asing. Ketika muncul di awal itu sudah asing, karena Islam dianut oleh orang yang sedikit terlebih dahulu. Akan kembali pula dalam keadaan yang asing. Islam mulai meluas, datang suatu waktu lagi Islam lagi dianggap aneh, dianggap asing. Maka Nabi SAW itu menghibur kita yang berada dalam keterasingan. Beliau katakan, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Sekarang lihat apa yang dikatakan salah seorang ulama Syafi'iyah, Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad menyebutkan bahwa makna hadis di atas sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, yang artinya Islam dimulai dari segelintir orang, dari sedikitnya manusia. Lalu Islam menyebar dan menampakkan kebesarannya. Kemudian keadaannya akan surut sampai Islam berada di tengah keterasingan kembali, berada pada segelintir orang dari sedikitnya manusia pula sebagaimana awalnya. Lihat, Islam dimulai dalam keadaan yang asing pada sedikit orang. Summan tasyara wa dhahara. Kemudian Islam menyebar sampai kemana-mana, sampai juga ke negeri kita. Summa sayalhaquhun naqsu wal ikhlal. Lalu selanjutnya mulai surut lagi, sudah menyebar mulai surut, hatta la yabqa illa fi ahadi wa qillatin aidan kama bada'a,
sampai tidak tersisa kecuali dari orang yang sedikit, sebagaimana dianggap seperti awalnya dulu. Mungkin umatnya banyak, namun Islam itu jadi terasing karena orang tidak lagi mengenal ajaran Islam. Ajaran-ajaran yang dulu Nabi SAW biasa lakukan, kita tidak tahu lagi. Contoh, ketika hujan deras itu turun, ketika hujan deras itu turun, Nabi SAW dan para sahabat itu biasa nih menjamak sholat. Menjamak apa? Sholat. Digabungkan kalih sholat, dua sholat, digabungkan jadi setunggal, digabungkan jadi satu. Zuhur kalih ngasar, niku jamak. Terus maghrib kalian ngisa, itu jamak, dijadikan setunggal, dijadikan satu. Kalau hujan deras misalnya, hujannya turun pada waktu maghrib, kita sudah berada di masjid, ingin kembali, wah kena hujan deras, ya sudah saya putuskan jamak sholat. Sedikit orang yang tahu untuk jamak sholat. Contoh lagi berkenaan dengan hujan deras lagi, Nabi SAW di masa beliau itu hidup, juga dengan di masa para sahabat, biasa kalau ada hujan deras itu keluar lafaz saat azan. Imam Nawawi katakan baiknya ditaruh di akhir, yaitu lafaz sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Ini ada dalam lafaz azan. Namun di tengah-tengah kita jarang dengar seperti itu. Ini salah satu contoh saja. Beberapa ajaran itu kita tidak paham, apalagi nggak pernah ngaji. Tahunya protes. Kita ajaran apa meneh? Ini paling ajaran anyar ini, ajaran wong sesat, ajaran aliran baru. Padahal sudah ada dari dulu seperti ini. Ya, ini dalam masalah ibadah. Contoh dalam masalah sholat. Jumhur ulama menganggap ini adalah perkara sunnah, walaupun tidak wajib. Namun ini jadikan suatu hal yang dianggap biasa sejak dahulu. Kalau sholat itu hendaklah menghadap sutroh. Apa yang dimaksud sutroh? Sutroh itu pembatas. Sehingga kalau bapak ibu itu mau sholat, orang tahu ini tempat kita berdiri dan ini sutroh pembatas tadi, berarti wilayah ini tidak boleh orang sholat. Baiknya dibuat tinggi sehingga ada tembok di depan, atau ada orang di depan, atau ada suatu papan di depan, sehingga orang-orang tahu ini saya menghadap sutroh, itu batas yang di depan, ini tempat saya berdiri, di area ini tidak boleh dilewati. Di dalam hadis disebutkan kalau ada yang lewat di depan orang sholat, maka hendaklah dia itu berhenti selama 40 apa? Tahun. Maka yang dianjurkan kalau ada yang lewat di stop, dicegah biar tidak lewat. Coba saking anehnya, ini terutama ini, mohon maaf, orang-orang kita sendiri, ya, ketika ada yang halangin seperti ini, coba, ini pernah ada cerita di Masjidil Haram sana. Dihalangin seperti ini, dikira yang tadi sholat mau halangin kayak gini, diajak salaman. Disalamin tenan loh iki. Lagi sholat. Saking ora paham. Sampai nggak paham seperti itu. Contoh lagi, ada sujud yang dilakukan dalam sholat. Ya, ada sujud yang dilakukan dalam sholat. Ini ketika baca ayat sajadah. Ayat apa? Sajadah. Itu diperintahkan sujud apa? Diperintahkan sujud apa? Wah, ini wae ora kompak lo jawabnya. Sujud tilawah. Seperti misalnya bertemu dengan akhir saking surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Atau pada surat Al-Insyiqaq, wa idza quri'a alaihimul qur'anu
la yasjudun. Lalu imam turun, Allahu Akbar. Tugas makmum juga ikuti juga turun, Allahu Akbar. Sebagian kita ini nggak paham. Saya pernah ketika di Saudi, ya, ketika ada ngurus TKI, terus ketika saya ngajar, dia lapor ke saya seperti ini. Ini sholat subuh. Biasanya kalau di Saudi, sholat subuh pada hari Jumat itu ada baca ayat sajadah atau baca surat as-sajadah. Maka ketika itu dibaca surat as-sajadah, komentar dia lapor ke saya, Ustaz, tadi pagi Pak Imam itu sholat subuhnya itu 3 rakaat. Pak Imam sholat subuhnya itu 3 rakaat. Oh ya Pak, coba cerita 3 rakaatnya itu gimana? Pokoknya pas dia baca surat terus dia turun, habis itu berdiri lagi. Oh itu bukan 3 rakaat. Yang satunya itu adalah sujud tilawah, nggak pakai rukuk, langsung sujud. Tugas makmum apa? Tugas makmum itu cuma manut pada imam. Kalau makmumnya nggak manut, ini makmum ngelan ini namanya ini. Harus manut pada imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaih. Imam itu diangkat untuk diikuti, nggak boleh diselisihi. Orang-orang lain sudah paham seperti ini. Namun ada yang nggak paham karena yang kurang ilmu, kurang ngaji. Maka biar Islam itu nggak semakin terasik, mari kita ngaji. Banyak ngaji itu banyak ngerti, banyak paham. Juga nanti akan memperbaiki diri. Orang ngaji, apa akibatnya kalau orang ngaji? Jadi wong apa? Hah? Ada istilah wong Arab itu sebut dengan istilah jahil murakkab. Terjemahannya bodoh kuadrat. Gimana bodoh kuadratnya? Dia sudah tahu dia itu bodoh, namun sok pinter. Orang bodoh sok pinter dan nggak tahu kalau dirinya itu bodoh. Ya, apa-apa itu dikomentari terus. Padahal orang tahu ngaji, neng masjid itu malas banget. Namun ketika lihat yang aneh-aneh di masjid, baru sekali ke masjid, sudah komentar banyak. Punya ilmu enggak? Enggak punya ilmu orang ngaji. Ya, yang ada dia cuma komentar-komentar jelek seperti itu. Makanya biar tidak terasing, kita itu enggak semakin terasing dengan ajaran Islam, ayo ngaji. Makanya dibuat pengajian di mana-mana. Masalahnya nanti berikutnya kalau sudah ada tempat ngaji, kita yang sendiri malas-malasan. Wah, alasannya sibuk. Wah, Ustadz ini arak golek pakan. Golek pakan iso. Ngaji paling 1 jam. Diberi kemudahan, masih mikir-mikir. Ya, jadi kalau ada peluang untuk ngaji, tempat ngaji dimanapun, ya mari gali ilmu. Yang penting tadi sumbernya jelas, wonten tuntunan saking Quran lan hadis. Terus dalam Hasyiyah As-Sindi. Dalam Hasyiyah As-Sindi disebutkan, yang artinya kembali dalam keadaan asing karena sedikitnya yang mau menjalankan dan saling mendukung dalam menjalankan syariat Islam padahal umatnya banyak. Umat Islam banyak. Di Gunung Kidul juga umat Islamnya itu banyak. Namun dari sisi yang menjalankan syariat Islam, yang menjalankan ajaran Islam bisa dihitung. Coba lihat di masjidnya masing-masing. Sholat subuhnya berapa orang? 5 kalau semuanya datang. Alhamdulillah 5. Ya loh, itu buktinya. Umat Islamnya banyak, namun yang menjalankan syariat Islam tinggal hitung saja berapa yang menjalankan. 5 orang berarti. Tadi sudah jadi imam 1, muazzinnya 1, berarti jamaah tinggal tambah 3 orang. Dan yang paling parah, bapak-bapaknya sedikit. Yang berangkat ke masjid apa? Ibu-ibu.
Jan, parah. Bapak-bapaknya ganti status saja lah bapak-bapak. Bapak Soleha. Orang manfaat lah nang kok neng omah. Terus fatubalil ghuraba. Beruntunglah orang yang asing, yaitu yang menjalankan ajaran Islam tersebut. Taib. Terus tuba. Tuba sendiri ditafsirkan dengan surga dan pohon besar yang berada di surga. Kadang tuba itu diartikan dengan surga. Beruntung kamu dapat surga. Atau pohon besar yang ada di surga. Ini menunjukkan bahwa memperjuangkan dan menjalankan ajaran Islam akan terasing di negerinya sendiri. Ia butuh kesabaran ekstra dalam menghadapi keterasingan sebagaimana keadaan Islam di masa-masa awal. Demikian penjelasan As-Sindi. Terus siapa yang terasing? Orang yang berpegang teguh pada ajaran Islam yang murni, itulah yang selalu teranggap asing. Lihat, ajaran Islam yang murni. Masih murni, berarti nggak tercampur. Berarti masih sumbernya pakai Al-Quran. Masih sumbernya itu saking as-sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum tercampur dengan pemikiran apapun. Ibadahnya dia tidak buat-buat ibadah yang baru. Zikirnya tidak buat zikir-zikir model baru. Sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak buat inovasi baru. Apa sholawat yang paling bagus? Apa sholawat yang paling bagus? Sholawat yang paling bagus Bapak Ibu-Ibu seperti yang panjenengan baca saat tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baca salawat gak usah neko-neko pakai yang lain-lain lagi. Ini sudah salawat yang paling ampuh, yang paling bagus, langsung rekomendasi dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan buat sanjungan-sanjungan baru, pujian-pujian baru, belum tentu Nabi SAW suka. Kadang ada pujian yang angkat Nabi SAW sampai tingkatan Tuhan. Kadang juga di dalamnya bentuknya adalah sebagai tawasul dengan Nabi SAW padahal Nabi SAW sudah meninggal dunia. Ya, contoh misalnya ada bentuk selawat seperti ini, puji-pujian seperti ini. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Siapa Mustafa? Kanjeng Nabi. Balik maqasidana, balik sampaikanlah maksud-maksud kami. Berarti dia bertawasul pada orang mati. Bertawasul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah seperti ini dilakukan oleh para sahabat. Berarti selawat ini tidak ada tuntunannya. Paham nggih selawat ini nggih? Paham nggih? Nah, saya nggak usah sebut namanya, jenengan sudah paham di sini. Kita kadang cuma lantunkan saja, nggak paham maksudnya, padahal isinya seperti itu. Ya, istrinya seperti itu. Ya, dan masih banyak lagi selawat-selawat yang bermasalah. Kita kadang puji berlebihan atau isi permintaannya yang tidak pas. Makanya cukup saja pakai yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah buat-buat yang baru. Terus yang berikutnya dari Abdurrahman sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya dari Abdurrahman bin Sannah, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu akan datang dalam keadaan asing dan kembali dalam keadaan asing seperti awalnya. Beruntunglah orang-orang yang asing. Lalu ada yang pernah bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai ghuraba. Lalu beliau menjawab, ghuraba atau orang yang terasing adalah mereka yang memperbaiki manusia ketika rusak. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yang berusaha memperbaiki yang lain ketika manusia sudah rusak. Rusaknya karena apa? Satu, karena berbuat syirik. Syirik macam-macam loh modelnya. Ada mulai dari syirik yang rendah yaitu syirik kecil, beralih kepada syirik yang besar, dan ada yang lebih besar lagi. Syirik itu bertingkat-tingkat. Contoh, pas putune nangis-nangis karena
Ada yang beri sawan. Biasa dipakai apa? Apa ibu-ibu? Bapak apa bapak? Apa tujuannya? Men orang nangis. Iya. Terus dikalungkan gitu nggih? Betul? Dikalungkan Pak. Kok bapak ora gaul tenan ya? Air terus? Dibacakan apa airnya? Oh bahaya itu. Iya, namanya disebut. Kamu ini. Tahu praktek. Limbah roisnya ini ya. Seperti itu. Jadi dia masalah di masa Nabi SAW. Nabi pernah lihat ada orang itu pakai gelang. Nabi tanya, ini tujuannya apa? Dia katakan minal wahina, untuk jaga saya biar tidak kena penyakit. Maka Nabi SAW katakan, copot itu jika engkau masih pakai dan itu enggak kamu lepas terus kamu mati, maaflah ta'abadan, kamu tidak akan beruntung selamanya. Ini tujuannya untuk melindungi diri. Para ulama sebut ini dengan tamimah. Sebut dengan apa? Tamimah. Tamimah itu seperti yang bapak ibu-ibu lihat di zaman dulu, itu ada yang pakai untuk ya cegah anaknya atau putune biar nggak nangis, pakai kalung-kalung seperti itu. Dulu kalau di bangsa Arab disebutnya dengan tamimah. Sekarang berkembang lagi, bukan hanya untuk lindungi diri, juga ingin sugih, juga ingin dapat ya penglaris, juga untuk warungnya itu cepat laris. Pakai apa? Pelarisan. Bentuknya macam-macam. Ada yang disuruh Pak Kiainya taruh di warungnya berupa raja. Ngertos raja? Raja itu tulisan Arab yang ora jelas. Cuma tulisannya ain. Kalau Arab gundul ya bisa dibaca. Kalau orang bisa bahasa Arab bisa baca. Ini nggak bisa dibaca. Kadang dibuat bentuknya jadi bintang, kadang bentuknya jadi orang yang sujud, kadang bentuknya jadi orang yang rukuk. Dibentuk tulisan-tulisan Arab seperti itu. Jadi bentuk orang. Kadang jadi bentuk singa. Macam-macam bentuknya. Taruh di warung-warung biar warungnya itulah laris. Itu namanya tamimah. Itu masuk dalam perbuatan syirik. Tidak dicopot tadi, tidak dilepas, tidak akan beruntung selamanya. Beralih nanti yang lebih besar dari itu banyak sekali. Itu yang paling sederhana saja, di tengah-tengah kita itu masih banyak. Sehingga kalau ada yang ingin luruskan ini, malah yang ingin luruskan ini nanti dianggap aneh. Wah, itu ajaran radikal, keras. Padahal ini ingin menyelamatkan orang biar dia itu selamat di dunia dan akhirat. Terus dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, beruntunglah orang-orang yang terasing. Lalu siapa orang yang terasing wahai Rasulullah? Tanya sahabat. Jawab beliau, orang-orang yang soleh yang berada di tengah kebanyaknya orang-orang yang jelek. Lalu orang yang mendurhakainya lebih banyak daripada yang menaatinya. Dia itu soleh berada di tengah orang-orang yang jelek. Dia di kantor sendirian yang soleh, yang lain-lainnya itu jelek. Dia di tengah pasar dia sendiri yang paling jujur, yang lainnya itu rusak semuanya. Itu namanya terasik. Itu namanya ghuraba. Orang soleh di tengah orang-orang yang tidak soleh. Dan beratnya mereka seperti ini Nabi SAW sebut bagaikan memegang bara api. Dibaca hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman, orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Seperti orang yang menggenggam bara api. Bara niku panas. Ada yang kuat nahan bara api? Ada. Kalau terpaksa dia tahan, cobaannya itu berat sekalipun dia tahan itu biar selamat. Coba lihat apa yang dikatakan oleh At-Tibi di bawah.
At-Tibi berkata bahwa maknanya adalah sebagaimana seseorang tidak mampu menggenggam bara api karena tangannya bisa terbakar, sama halnya dengan orang yang ingin berpegang teguh dengan ajaran Islam saat ini. Ia sampai tak kuat ketika ingin berpegang teguh dengan agamanya. Hal itu lantaran banyaknya maksiat di sekelilingnya. Pelaku maksiat pun begitu banyak, kefasikan pun semakin tersebar luas, juga iman pun semakin lemah. Nah lihat, dia sangat asing sekali, sekelilingnya penuh dengan maksiat. Sering lihat atau info-info ada yang selingkuh. Sering napa mboten? Apa sing ngaji niki wonten sing selingkuh? Alhamdulillah selamat. Mungkin mboten. Ya, insya Allah ngaji mudah-mudahan itu jadi jalan biar tobat dan bisa terus selamat dari perbuatan-perbuatan zina dan selingkuh seperti yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang sering sekali kita temui. Terus walau engkau seorang diri. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yang disebut jamaah adalah jika mengikuti kebenaran walau ia seorang diri. Al jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda. Jamaah itu adalah orang yang berada di atas kebenaran walaupun dia cuma seorang diri saja. Dia terasing cuma seorang diri saja, yang penting berada di atas kebenaran. Dialah yang disebut al jamaah. Maka ada istilah yang sering kita dengar ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah berarti dia ikuti sunnah Nabi, dia ikuti ajaran Nabi. Al jamaah dia pegang teguh kebenaran walaupun seorang diri. Dan ingat, ahlus sunnah wal jamaah itu bukan kelompok, bukan partai, bukan golongan, bukan suatu organisasi yang ada pemimpinnya, presidennya sendiri. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Atau pakai daftar-daftar. Ya, seperti orang itu pengen ngaji ke wara itu sampai ada yang nanya, daftarnya itu gimana? Orang ngangge daftar. Mau ngaji, ngaji saja sudah, datang ngaji di sini. Nggak ada pakai daftar. Apa jamaah di sini ada yang pakai daftar? Bayar pirang? Ya, gratis. Lihat, nggak ada pendaftaran. Jadi nggak ada, ini nggak bentuknya ormas disuruh bayar uang pendaftaran atau lembaga bayar uang pendaftaran biar jadi anggota. Ada yang punya kartu anggota sini? Banten? Nggak ada. Wong saya saja nggak hafal jamaah semua. Hafal Pak Sudar. Cuma hafal Pak Sudar saja. Yang paling alim katanya. Kemudian sebagian salaf mengatakan, hendaklah engkau menempuh jalan kebenaran. Jangan engkau berkecil hati dengan sedikitnya orang yang mengikuti jalan kebenaran tersebut. Hati-hatilah dengan jalan kebatilan. Jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang yang mengikuti yang akan binasa. Dia dikatakan, hendaklah engkau menempuh jalan kebenaran tadi. Jangan engkau berkecil hati dengan sedikitnya orang yang mengikuti jalan kebenaran tersebut. Di mana-mana orang yang ngaji itu paling sedikit. Yang datang ke masjid juga paling sedikit. Yang ikuti ajaran Nabi SAW juga sedikit. Sudah seperti itu memang jadi sunnatullah, yang mengikuti kebenaran itu sedikit. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau kita dapat komentar di mana-mana, satu solusi saja. Yang penting kita nggak ikut dengan komentar tadi, tetap percaya bahwasanya Allah akan menolong kita. Solusi yang paling ampuh itu adalah selalu sabar untuk menghadapi cobaan-cobaan yang ada. Jadi kalau ada yang sering nanya-nanya kayak gini, Ustadz, saya di tengah masyarakat diseneni terus, dikomentarin terus, nggak bosan-bosannya seperti itu. Cuma satu solusi. Apa solusinya? Sabar. Sabar. Wes selesai. Sabar ngarit kok. Ya. Kita itu mau dikomentarin apapun, solusinya cuma itu saja, nggak ada yang lainnya. Sekarang yang terakhir, istiqomah di tengah keterasingan.
agar bisa terus istiqomah di tengah keterasingan, apa yang mesti dilakukan? Ini kiatnya. Pertama, mencari lingkungan bergaul yang baik. 2. Memperbanyak doa. 3. Jaga keistiqomahan dengan terus menghadiri majelis ilmu. Terus terutama masalah teman. Terutama masalah teman ini teramat penting, karena teman soleh bisa mendukung kita untuk terus istiqomah dan bisa menghibur kita ketika kita bersedih karena terasing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu tergantung siapa yang jadi teman dekatnya. Oh, ini sering ngopi bareng ini. Lihat, yang biasanya ngopi bareng dia itu siapa? Maka tahu agamanya itu seperti apa. Cuma dari teman dekat. Kalau sama-sama pemabuk, ya, kalau yang dia teman dekat ini pemabuk, nanti lama-lama juga akan ikut mabuk. Kalau teman dekatnya ini pecandu narkoba, maka dia juga jadi pecandu narkoba. Sama juga dengan rokok. Wah, rokok itu toleransinya paling tinggi sekali. Tolong menolongnya itu paling tinggi sekali. Yang satu cuma bawa rokok saja, yang satu nggak bawa korek. Ditolong nggak, Pak? Ditolong, Masya Allah. Tolong dalam kejahatan. Nah, tolong menolongnya itu. Oh, jenengan nggak bawa korek, ini saya punya korek. Bahkan nggak bawa rokok pun. Wah, ini sudah, Pak, ini aja rokok saya ini. Nggak bawa korek juga, ini sudah, ini korek saya ini. Ya Allah. Toleransi. Itu tolong menolong dalam kejahatan. Betul. Mugi-mugi yang merokok itu, ya Allah, berikanlah hidayah ya Allah malam ini juga. Bareng ngaji itu tobat, sesuk iki berhenti rokok. Biar uangnya ditabung untuk beri pada istri anaknya, enggak beri pada rokok. Nah, tergantung siapa yang jadi teman karibnya. Maka kalau pengen istiqomah, lihat siapa yang jadi temannya. Maka nanti kalau temannya itu orang yang istiqomah, dia juga akan ikut istiqomah. Terus juga jangan lupa untuk panjatkan doa pada Allah. Karena tanpa pertolongannya, kita tak berdaya dengan berbagai godaan. Doa yang paling sering Nabi panjatkan agar bisa terus istiqomah adalah, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ayo coba dibaca serengan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Lagi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sisan malih. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Dan yang penting tadi ada nomor 3 lagi. Untuk bisa istiqomah, terus berada di atas kebenaran, ayo terus ngaji. Terus apa? Ngaji. Namun insya Allah pekan depan kalau izin libur malam Kamis 1 kali. Ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kalau izin untuk pamit. Saya mau ngajak jamaah namun pesawatnya nggak muat semua. Mohon maaf. Jadi malam Kamis libur 1 kali nggih. Terus diumumkan untuk malam Sabtu seperti biasa di Karangreje Masjid Al-Azhar, malam Sabtu ba'da ngisa seperti biasa wonten pengaosan sirah nabawiyah.
Terus tanggal 31 akhir tahun, daripada jenengan habiskan waktu untuk kembang api, petasan, trompet. Ingat Bapak Ibu, trompet itu cuma kebiasaannya wong Yahudi loh itu. Nggak ada kebiasaannya wong Islam. Itu jadi tradisinya wong Yahudi. Namun orang-orang Islam itu ikut-ikutan untuk apa? Niup trompet. Ya, mudah-mudahan di akhir tahun ini dengan ngaji ini jadi tersibukan sehingga tidak ikut-ikutan seperti itu. Sampai merayakan tahun baru nggak perlu orang Islam seperti itu. Nah, di sini ada 3 pengajian pas hari Ahad. Ahad apa besok ya? Ahad Kliwon. Yang pertama kajian di Pantai Sepanjang. Yang mau hadir silahkan. Namun saking panitia itu meminta yang mau masuk ke Baron situ ditulis pengajian apa? Tulisannya apa ya Pak Wakiman? Jamaah pengajian Ahad pagi di Pantai Sepanjang. Jamaah pengajian Ahad pagi di Pantai Sepanjang. Berarti masuknya gratis, Pak? Gratis. Walaupun parkirnya gratis. Walaupun saya bawa jamaah 1000 gitu ya. Boleh. Oh iya, gratis katanya. Ya. Baik. Itu yang pertama di kajian di Pantai Sepanjang jam 7. Jam 6.30 maaf, 6.30 pagi. Terus yang kedua kajian di Karangtengah di Masjid Al-Amin Sidorejo Karangtengah, betul ya? Jam 9. Terus yang ketiga kajian di Kompleks Balai Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Ba'da Ngisa jam 6.30 sampai jam 9 malam. Pas malam tahun baru itu. Biar ngaji wis capek, wis saya langsung tidur sampai tahun depan. Iya toh? Ya. Manfaat malahan daripada nunggu pergantian tahun sing ora manfaat. Monggo jika ada yang ingin bertanya. Ada yang pakai mic? Kalau nggak ada saya baca kertas. Setunggal. Ibu-ibu wonten? Ibu-ibu wonten? Setunggal, Bu Siti. Coba yang di bawah ada ibu-ibu dikasih, ada Bu Siti Zubaidah itu. Mohon maaf kalau jamaah ada yang belum dapat kalender, memang jumlahnya terbatas nih. Ya, kalender cuma dibagi segitu. Ya, ada yang sudah dapat kemarin Ahad, kemudian ada yang dapat hari ini, dan tidak ada lagi kalau sudah habis. Ya. Kemudian ibu-ibu sudah dikasih jilbab, ini wis 2 kali loh ini. Dipakai jilbabnya Bu, enggak dipakai untuk jagong, pakai untuk ngaji, untuk keluar rumah kemana-mana seperti itu. Nih, kan gamisnya sudah punya tuh ibu-ibu. Sudah, rasa gamis mulai wis duwe kamis oke malah. Cuma saya ganti jilbabnya saja. Nanti insya Allah kapan-kapan lagi nanti dapat gamis. Bapak wis cukup Pak, jenengan pun cukup. Iya toh Pak? Pun wis nganggo kaos wae ora apa-apa kok salat. Ada monggo Pak. Iya. Jangan ada yang bubar nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan pada Bapak Ustadz yaitu surat 2 ayat 16. Mohon diterangkan yang kedua. Nah, itu saya tunda dulu, itu tafsir nanti sendiri. Baik. Nanti di kajian tafsir surat Yasin aja. Yang kedua? Yang kedua, apakah ada hukum waktu khatmil Quran kurang 3 hari? Apa tadi? Khatmil? Khatmil Quran. Hatam Al-Quran kurang 3 hari terus? Apakah ada hukumnya? Itu. Hukumnya apa maksudnya?
Oh, mengatakan Al-Quran kurang dari 3 hari. Berapa orang yang baca? Ya nggak tahu, saya itu ditanya yaitu dari Jogja. Tanya gimana? Ya memang gitu. Lalu saya akan saya sampaikan pada Baik. malam Kamis. Kalau kurang dari 3 hari, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kurang dari 3 hari nggak boleh. Kecuali nanti pada waktu tertentu seperti di bulan Ramadan. Itu baru dibolehkan, dikarenakan memang kebutuhan saat itu untuk banyak membaca Al-Quran. Namun di waktu normal itu baiknya tidak, karena nanti ujung-ujungnya nggak paham dan keburu-buru untuk membaca Al-Quran. Baiknya baca Al-Quran adalah warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi pelan-pelan, setiap ayat berhenti, setiap ayat berhenti. Ya, seperti itu yang dituntutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ibu-ibu tadi, ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ibu-ibu dulu. Tadi ada mic di bawah enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau zaman dulu, waktu kecil itu kalau masih saya lebih sering anak-anak tuh kalau nangis sedih atau rewel kan dibawa ke Mbak Dukun terus disuwuk gitu Ustaz. Oh, kayak ini berarti disuwuk tadi. Nah, setelah dewasa, memang ada sebuah perilaku yang kadang-kadang itu membuat orang tua kaget sok. Tidak seperti selayaknya tiba-tiba marah atau apa. Nah, itu apa perlu diruqyah ya Ustaz seperti itu? Belum tentu juga. Yang kedua Ustaz. Enggak, pertama coba, belum tentu Bu Siti. Apa-apa itu enggak mesti dengan ruqyah. Boleh jadi dia, ini apa tadi masalahnya, tingkah lakunya jelek? Ya, nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba ngamuk gitu Ustaz. Sejak kapan dia ngamuk kayak gitu? Ya, menjelang dewasa. Menjelang dewasa. Bisa jadi karena contoh-contoh yang ada dari orang di rumah. Ibunya sering marah-marah, anaknya juga ikut marah. Ibunya kelihatannya sabar Ustaz. Iya. Bisa jadi bapaknya atau lingkungan sekitarnya, apa-apa nggak mesti itu diselesaikan dengan ruqyah. Ya, nggak mesti. Jadi coba koreksi dulu di rumah. Di rumah ini siapa yang buat masalah ini? Atau di lingkungan sekitarnya, teman-temannya, atau teman-teman di sekolahnya. Siapa tahu dari lingkungan itu yang membuat dia berubah seperti itu. Walaupun dulu pernah dibawa ke Mbah Dukun seperti tadi. Yang jelas yang dibawa seperti itu ini jadi masalah nanti. Namun belum tentu terpengaruh sampai nanti besar. Ya, bisa jadi yang ini sudah dimaafkan, dia sudah bertobat, namun punya masalah-masalah yang lain yang terkait dengan lingkungan, orang tuanya, itu yang diperbaiki. Belum tentu. Terus, yang kedua Bu? Yang kedua Ustaz, apakah anak yang mau dihitan itu selain bismillah dan istighfar apa harus dengan syahadat ya Ustaz? Tidak perlu. Maksud saya Ustaz, syahadat itu dibutuhkan, bacaan itu dibutuhkan apa saat orang masuk di Islam atau keluar dari kesyirikan terus orang mu'alaf atau hal-hal yang lain bisa dibaca sewaktu-waktu. Anak itu disunat itu bukan tanda dewasa juga belum. Misalnya anak disunat umurnya 5 tahun, umurnya 5 tahun, itu belum tentu jadikan dia balik. Balik punya tanda sendiri. Apa tanda balik? Mimpi basah. Dia keluar mani atau mimpi basah membuat dia itu balik, walaupun mungkin belum disunat. Kemarin tuh ada yang disunat umur 19 tahun loh itu. Sampai guntingnya itu ganti 3 kali itu kata Pak Dokter. Apa masa nunggu dia disunat dulu baru jadi balik? Ya enggak. Dia kalau sudah mimpi basah ya sudah. Misalnya dia umur 12, 11 itu sudah mimpi basah, sudah dikatakan balik. Sehingga tadi itu cuma tanda dia itu membersihkan kemaluannya saja dari kotoran-kotoran, sehingga ketika pipis misalnya itu tidak ada kotoran-kotoran yang nyangkut di situ. Bagi laki-laki sudah itu wajib. Ya, sedangkan bagi putri enggak. Bagi anak putri enggak wajib. Ya, bahkan di sebagian negara itu malah dilarang kalau putri itu disunat.
Di sebagian negara itu dilarang. Kalau di Indonesia saya belum tahu regulasinya. Namun di sebagian negara seperti di Saudi Arabia juga itu dilarang. Dilarang sunat bagi perempuan. Mungkin karena pemotongannya terlalu berlebihan di situ. Ini saya nggak tahu pemotongan apa. Pokoknya gitu. Ini nambah-nambah benar itu Pak Sudar gitu. Ya. Sehingga tadi apa perlu syahadat? Oh, nggak ada syahadat juga di situ. Syahadat itu nanti perlu ketika orang kafir masuk Islam. Sudah. Itu saja. Apakah ketika dia lakukan pembatal keislaman itu dia perlu syahadat ulang lagi? Nggak perlu, dia kembali sholat, tobat, sudah seperti itu. Karena asalnya dia ngaku sebagai Islam. Beda dengan sebelumnya dia itu ngaku kafir, bukan Islam, maka ketika itu baru syahadat. Ada. Terus tadi Bapak yang tadi sudah terlanjur ngomong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya masalah sholat, Pak. Iya. Saya pernah mengikuti makmum sholat maghrib dan imam itu keliru cuma dua rakaat sholat dan maghrib diperingatkan ngeyel. Siapa yang ngeyel? Sini, Pak. Pak Imam yang ngeyel. Iya. Setelah salam itu dia diperingatkan nggak mau, lantas dia pulang. Setelah itu berarti Pak Imamnya pulang. Ya, setelah itu terus kami makmum ada yang satu yang maju. Ini sholat apa? Sholat apa? Sholat maghrib. Maghrib cuma 2 rakaat. Ya. Setelah imam kerjakan 2 rakaat, pede sekali terus dia pulang. Ya, diperingatkan. Penuh nanti dari 3 rakaat. Enggak mau, lantas dia pulang. Setelah itu kami ada yang maju jadi imam 1 rakaat selesai. Itu hukumnya si imam bagaimana dan benarkah kami menjadi makmum itu? Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau imamnya tadi tidak nambah 1 rakaat lagi untuk sholat maghrib, sholatnya batal. Karena sholat maghribnya cuma kalih rakaat, 2 rakaat. Berarti solusinya panggil Pak Imam lagi, Pak Imam. Ini jenengan harus tobat ini Pak Imam. Kalau ngeyel dia sudah pulang ya sudah, itu urusan dia sendiri. Jenengan masing-masing tambah 1 rakaat. Nggak mesti juga ada yang ini. Cukup sendiri-sendiri saya tambah 1 rakaat. Karena harusnya tanggung jawab Pak Imam itu, bukan jenengan. Ya, jadi masing-masing individu tambah 1 rakaat. Kalau tidak nambah, sholatnya nggak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Tugasnya jamaah juga gini. Kalau misalnya sholat Isya, imamnya itu 5 rakaat, ditegur, subhanallah, imamnya tetap lanjut 5. Maka tugas jenengan jadi makmum, sudah diam di situ, kerjakan 4 rakaat, terus salam, terus tinggalkan imam. Ya, karena imamnya nggak mau dengar. Kalau tadi kurang kan, kalau ini lebih. Karena makmum tidak boleh ikuti imam salah. Ya, makmum tidak boleh ikuti imam salah. Beda dengan yang tadi yang saya sebutkan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah imamnya sudah benar, makmumnya yang nggak paham. Ya, maka makmum tugasnya pokoknya manut pada imam ketika itu. Sampun nggih? Terus, Ustaz, saya terkadang putus asa dengan cara apalagi yang saya sampaikan. Hal-hal yang itu harus dijalankan dan ditinggalkan di tempat saya hanya beberapa orang saja yang sepaham dengan saya dan terkadang hanya dicibir orang. Berikan kami semangat. Solusinya sabar. Ngaji terus dan terus sabar. Maaf Ustadz, mau tanya dengan apa yang dimaksudkan dengan tabarus dan apa saja contohnya? Ibu-ibu, kalau dimaksud tabarus itu jenengan tampil cantik, ayu, pingin tampil cantik di hadapan orang, dan sampai dia itu mau dandan istimewa, mau pakai lipstik istimewa, itu namanya tabarus. Ini yang dilarang dalam ayat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qurna fi buyutikun. Tetaplah kalian para wanita tinggal di rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan tabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah.
Bagaimana cara memberikan pengertian pada orang tua kita jika mereka masih menggunakan uang riba untuk gaya hidupnya? Terus dinasihati, terus jenengan harus kasih solusi juga. Terus kalau tidak pinjam lewat situ ada solusi lain enggak? Mudah-mudahan ada orang terpercaya yang bisa nolong, yang bisa bantu. Bagaimana hukum? Bagaimana dengan wanita? Tanya wanita Palestina yang rela mati. Saya nggak mau jawab. Tanya wanita Gunung Kidul gitu. Masa luar negeri. Pasti di dunia ini akan mengalami akhir zaman atau kiamat. Tanda kiamat kubro yaitu keluarnya Dajjal. Pertanyaannya, apabila orang di dunianya taat pada Allah, taat pada perintah Allah, dan pada saat hari kiamat orang itu bertemu dengan Dajjal, apa orang itu akan terjerumus menjadi pengikutnya? Belum tentu. Orang yang selamat jadi pengikut Dajjal, selamat dari Dajjal, itu kalau punya iman yang kuat, punya tauhid yang kuat, benar-benar mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia akan selamat dari Dajjal. Apakah menyolatkan jenazah itu bisa dikerjakan sendiri atau harus berjamaah? Baiknya berjamaah, namun kalau sendiri juga boleh. Apabila kita itu sholat malam dan doa yang kita mohonkan pada Allah itu diucapkan setelah sholat lailnya atau setelah witirnya. Sholat setelah sholat malam atau sholat tahajud atau sholat witir, doanya setelah sholat. Kalau untuk sholat witir doanya bisa Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati Warruh. Terus tambah lagi, Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Ini dibaca berwitir. Penawar hati yang gundah itu bagaimana? Kalau itu berzikir yang bagaimana, ya? Kalau penawar hati yang gundah itu banyak baca doa. Ada doanya khusus untuk penawar hati yang gundah. Namun ini panjang sekali. Bisa lihat di buku 52 ini, di doa nomor 17-18 dibaca. Ya. Atau bisa juga baca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ainin abadan. Apakah ada tuntunannya dalam sholat witir di rakaat terakhir harus membaca surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas? Hadisnya ada, hadisnya disahihkan oleh sebagian ulama. Setelah Al-Fatihah membaca 3 surat itu sekaligus boleh. Di rakaat ketiga sholat witir, setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masih dibolehkan. Ada riwayatnya dan diriwayatkan disahihkan oleh sebagian ulama. Siapa saja yang termasuk mahram kita, Ustadz? Mahram itu banyak sekali. Bisa dilihat nantinya di surat An-Nisa ayat berapa? Baik, saya lanjut dulu. Lihat di surat An-Nisa 22-24, 22 sampai 24. Sebentar lagi tahun 2017 akan berakhir. Biasanya di tempat-tempat tertentu digelar hiburan dan pesta kembang api untuk menyongsong tahun baru. Apa yang harus kita sikapi? Ikut ngaji tadi sampai jam 09.00 terus tidur sampai tahun baru. Boleh tidak melihat pesta kembang api di TV? Buang-buang waktu. Apalagi jenengan manjakan anak juga untuk pesta kembang api juga. Boros, dan boros tuh kancane sinten? Setan. Ya sudah, monggo kalau mau jadi kancane setan. Saya nggak mau. Apakah orang yang sudah melakukan pembatal keislaman tidak perlu syahadat seperti orang kafir yang masuk Islam? Tidak, dia cukup menjalankan saja ritualnya seperti biasa sebagai orang Islam. Nanti dengan ritual itu dia jadi Islam lagi. Seperti dalam sholat sudah ada syahadat juga di situ, maka dia ulangi sholat saja. Hukum taklifi, hukum wad'i, ini pelajaran tinggi. Apa hukum menabur bunga di makam, menyiram air dan mengazani mayat? Mengazani mayat tidak ada tuntunan. Menabur bunga di makam juga tidak ada tuntunan. Menyiram air di situ juga tidak ada tuntunan. Apakah haram meniup trompet pada tahun baru? Itu kelakuannya orang Yahudi. Saya mengikuti pelatihan dan 2 hari absen, tetapi di akhir acara uang transportnya diberikan penuh.
Kata panitia sudah termasuk dalam laporan. Apakah itu haram bagi saya? Haram bagi bapak atau ibu karena tidak masuk 2 hari. Berarti uang ini dihitung-hitung. Ini berapa hari ini? Ya, harusnya tidak dapat sekian rupiah. Maka uang itu diberikan kepada orang yang berhak untuk menerima, terutama orang-orang miskin, dikasih saja kepada mereka. Karena itu uang tidak halal bagi kita. Apa balasan dari Allah terhadap orang-orang yang sabar dan istiqomah dalam keterasingan? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya tak terhingga. Kata Imam As-Sudi, beliau mengatakan tak terhingga di sini maksudnya adalah orang sabar balasannya surga. Lebih utama berdakwah keluar atau safar, meninggalkan anak istri, atau berdakwah di masjid setempat sekaligus menjaga keluarga. Dakwah itu prioritaskan orang terdekat, bukan orang jauh. Berdakwah juga itu punya kewajiban. Kalau jadi kepala keluarga, kalau mau berdakwah, tugasnya adalah wajib nafkahi keluarga terlebih dahulu. Namun kalau dia pergi keluar 3 hari atau lebih daripada itu dengan hitungan-hitungan tertentu sampai tinggalkan keluarga, dia dihukumi dosa. Karena apa? Nabi SAW mengatakan kafa bil mar'i isman ayyudayyi amayyakun. Cukup seseorang dikatakan berdosa ketika dia melalaikan nafkah untuk keluarganya. Dia pergi berdakwah ke luar negeri, keluar daerah, kemana saja, keluarganya tidak diperhatikan nafkahnya, maka dia berdosa untuk itu. Namun kalau untuk dakwah, prioritaskan masyarakat sekitar dulu. Dia tidak perhatikan di sini banyak tukang mabuk, banyak yang berbuat syirik, banyak yang main judi, banyak selingkuh. Namun terus ngurus di luar-luar, tidak pernah ngurus di sini dulu sampai jadi lebih baik. Jadi prioritaskan yang terdekat daripada ngurus orang jauh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas. Sekali lagi pengumuman, ya, minggu depan libur 1 kali saja. Jadi jangan nanya-nanya lagi. Ya, minggu berikutnya tetap ada insya Allah. Saya cuma pergi 1 sampai tanggal 9. 1 sampai tanggal 9 Januari insya Allah. Demikian kita tutup. Kalian doa kafaratul majlis, monggo. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mugi-mugi semuanya sehat, panjang umur, dan ketemu lagi insya Allah 2 pekan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.